Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan ya. Kembali lagi di sini pagi hari ini ada saya Julio dan bersama rekan saya Samuel. Dan juga kita sudah kedatangan dua orang tamu yang spesial ya. Hari ini ada Romo Roni dan juga Dan Mbak Harto. Mbah Harto ya. Selamat pagi ya untuk kita semuanya pastinya ya. Kita semuanya di pagi hari ini di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Bagaimana Bang Sen? Kita di pagi hari ini akan membahas apa nih Bang Sen? Oke. Sebelum kita masuk dalam pembahasan topik kita hari ini, saya akan membacakan ada 3 orang kudus hari ini, Jul. Iya. Ya, mau tahu siapa saja? Siapa saja Bang? Nah, nanti di sini saya bacakan. Oh ada ya? Oh iya. Beato Paulus Benedictus ke-11. Itu yang pertama. Oh 11 ya? Beata Maria Romeo Meneses, ya. Iya. Yang ketiga Santo Willibaldus. Ya. Willibaldus ya. Nah, gimana Bang Sem? Ya, kita hari ini akan membahas topik yang spesial ya tentang pesan suci Bunda Maria yang selalu diingat oleh Suster Maria Romero sepanjang masa hidupnya. Iya. Nah, hari ini kita akan kupas-kupas sedikit nih tentang siapa itu Suster Maria Romero itu. Kita berikan waktu untuk Romo untuk mengupas itu. Romo. Boleh. Silakan Romo. Maria. Iya, Beata Maria Romero Meneses itu seorang biarawati Katolik yang lahir di Nicaragua, ya, pada tahun 1902. Ketika dia berumur 16 tahun itu dia sudah mulai merasakan adanya benih panggilan, ketertarikan untuk menjadi seorang biarawati, mengabdikan diri pada pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Dan kemudian dia mendaftarkan diri menjadi seorang biarawati, ya, suster. Tetapi yang menarik dan sekaligus yang menyedihkan ya. Yang menyedihkan karena dia masih baru berumur 25 tahun itu dia sudah sakit. Dan hal itu menghambat karya pelayanannya. Karena dia punya cinta yang luar biasa terhadap orang-orang sakit dan orang-orang miskin. Dia berjuang untuk mengabdikan dirinya pada karya pelayanan bagi orang miskin dan orang sakit. Namun sayangnya pada umur 25 tahun dia sakit, terbaring di biaranya. Dalam situasi demikian justru dia mengalami mengalami kehadiran Bunda Maria yang luar biasa dalam hidupnya, dan Bunda Maria memberi pesan yang luar biasa kepada dia untuk terus menerus berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Lewat Maria kita sampai kepada Yesus. Per Maria ad Jesum. Dan pesan Maria kepada Beata Maria Romero ini sungguh luar biasa dan sungguh dihayati di sepanjang hidupnya meskipun dalam situasi sakit, dalam kondisi fisik yang mungkin terbatas akibat sakit. Namun dia berjuang untuk menjalankan pesan Maria tersebut. Dan dia akhirnya mengalami begitu banyak mujizat. Dan dia disebut sebagai seorang perawan. Perawan berarti seorang wanita yang tidak pernah menikah dan kemudian membaktikan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Membaktikan hidupnya untuk pelayanan dan kehidupan sesama. Ya. Romo, teladan-teladan apa yang bisa kita petik dari Beata ini, Romo? Ya. Pertama tentunya penyerahan diri ya. Karena masih sangat muda, umur 16 tahun, namun dia sudah merasakan adanya getaran panggilan dalam hatinya. Itu artinya dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dan kemudian dalam doa-doanya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan membutuhkan dia, Tuhan memerlukan dia untuk menghadirkan pelayanan bagi orang-orang miskin, orang-orang sakit yang memang membutuhkan kehadiran Yesus lewat Beata atau orang yang sangat kudus. Ya. Baik. Kehadiran Yesus mampu dihadirkan lewat teladan suci Beata yang luar biasa ini yang kita dengar barusan. Saya pengen dengar nih dari Mbah Harto.
nilai apa yang Mbak Harto dapatkan dari cerita hidup ini? Atau mungkin Mbak Harto mau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan tema kita ini? Tentang suster ya. Iya, Nah, tentang suster. yang pertama suster dulu atau biarawati. Ya. Nah, ketika saya lahir, saya di Jogonegaran itu ada 100 meter kira-kira dari rumah saya itu tinggal seorang suster, namanya Suster Rakinah. Nah dia itu juga bidan. Nah ketika saya lahir, yang membidani itu Suster Rakinah. Nah itu yang pertama. Kemudian ketika saya dewasa mau melamar kakak saya sendiri. Jadi saya itu mempunyai istri dari kakak saya sendiri ya. Tapi kakak dari jauh ya. Oke. Nah, bukan kakak kandung bukan. Nah itu yang menyampaikan pertama kali itu Suster Anuncia, itu teman saya. Lalu ketika sakramen perkawinan itu yang mengatur kurnya itu Suster Cecilia CB. Jadi saya berterima kasih sekali dengan suster. Ketika di Denpasar, kepala sekolah saya Mudur Kanesia, suster lagi. Iya. Itu. Kemudian saya itu membayangkan betapa suster itu. Kemudian saya membayangkan bahwa suster itu seperti kalau pohon itu akarnya. Ya, pohon itu bisa hidup karena akarnya mencari makan. Jadi gereja bisa hidup karena ditunjang oleh akar yang mencari makan dan sebagainya. Nah, makanya makan rohani ya. Nah, tidak mengecilkan Romo, ya, tapi ini dia tidak kelihatan. Bagaimana perjuangan terhadap gereja nggak kelihatan. Tapi ternyata dia atau mereka itu adalah akar yang membuat gereja itu menjadi luar biasa. Maka saya lihat suster itu sama dengan lihat Bunda Maria. Jadi mereka kan yang ditiru kan Bunda Maria. Kalau Romo yang ditiru kan Tuhan Yesus. Ya. Nah itu pengalaman saya yang yang perlu dijawabkan dalam pertanyaan ini. Iya. Baik, menarik ya pengalaman Sangat unik. pengalaman Mbak Harto tentang bagaimana Pelayanan para suster. Dengan para suster. dengan para suster. Jadi punya pengalaman khusus dengan suster. Mbak Harto sendiri melihat ini ya, suster ya, seperti katanya melihat Bunda Maria, itu unik juga ya. Kemudian juga melihat pastor seperti melihat Tuhan Yesus, ya itu sangat unik bagi saya, Bang. Tentang pengalaman Mbak Harto yang baru kita dengar nih Romo, saya mau sedikit tanya tentang apa yang dimaksud dengan perawan dan martir di zaman ini. Maksudnya perawan itu ya tentu kita tahu bahwa peran tidak menikah, tapi apakah ada perawan dan sekaligus martir? Gitu? Perawan dan martir. Perawan dan martir gitu ya, tentang itu. Dan yang kedua nih Romo, bagaimana peran kita sebagai orang Katolik untuk melihat pentingnya teladan dari cara hidup yang sudah diteladankan oleh Beata ini? Iya. Pertama perawan dan martir ya. Tentu saja seperti yang tadi juga Mbak Harto jelaskan tadi pengalaman Mbak Harto dengan para suster. Kami para Romo, para imam, para suster, tentunya seperti yang tadi ditanyakan Mas Samuel tadi. Ketika kita mau memilih untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, pertama keberanian. Keberanian. Kita berani meninggalkan yang duniawi untuk menghadirkan yang ilahi. Itu butuh keberanian, butuh pengorbanan diri yang luar biasa. Kalau tidak kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Dan setelah jadi imam dan jadi suster pun itu harus tetap diperjuangkan dengan rajin berdoa, merayakan Ekaristi Kudus, membangun relasi yang lebih personal dengan Tuhan. Dan kemudian juga kita harus menyadari diri bahwa kita itu makhluk yang rapuh. Karena kita rapuh, kita membutuhkan dan mengandalkan Tuhan. Dan banyak kami para imam suster itu ketika sudah memutuskan untuk menjadi biarawan, biarawati dan imam, terkadang merasa diri tidak layak.
Kita merasa diri tidak layak. Tetapi justru kita merasa diri tidak layak itu kita yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kerajaannya. Dan perawan dan martir itu sendiri juga butuh pengorbanan dan peranian untuk meninggalkan yang duniawi, tidak menikah ya tentunya. Seorang perawan itu dia tidak menikah, dan kemudian martir berarti dia rela memberi kesaksian yang benar tentang apa yang dia imani, yakni Yesus sendiri. Dan dalam kaitannya dengan Beata Maria Romero, berarti dia berjuang untuk menghidupi spiritualitas pendirinya itu. Ya, Maria di atas gunung kayu. Berarti dia berusaha untuk menghayati spiritualitas pendirinya di dalam tugas dan karya pelayanan. Dan tentu perawan dan martir butuh keberanian dan menuntut pengorbanan. Iya. Keberanian itu menuntut pengorbanan. Keberanian itu menuntut pengorbanan. Kaitannya dengan dunia sekarang. Roles apa yang bisa kita petik dari penjelasan Romo barusan tentang keberanian dan Pengorbanan. Ya, zaman sekarang itu banyak orang itu. Beri contoh nanti untuk orang muda juga. Ya, zaman sekarang itu banyak orang itu takut untuk berkorban, takut untuk membagi, takut untuk memberi karena takut kekurangan materinya. Dan itu salah satu hal yang membuat membuat dunia itu, membuat manusia zaman sekarang itu dalam tanda petik sangat egois. Dan kehidupan sosialnya itu kayak udah menipis. Zaman sekarang mereka takut memberi karena takut hartanya berkurang, takut memberi karena tidak punya waktu, takut memberi kesempatan untuk melayani karena merasa diri tidak punya waktu yang cukup, takut untuk menolong karena merasa nanti percuma membuang-buang waktu. Kemudian takut untuk takut untuk mengunjungi mereka yang sakit karena merasa diri tidak memiliki waktu. Banyak sekali. Dan di zaman sekarang ini juga orang berusaha berjuang sendiri, sendiri untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin tanpa melibatkan orang lain, dan tentu juga terkadang orang mengabaikan peranan Tuhan atau pertolongan Tuhan. Maka untuk peranan untuk orang muda dan juga untuk opa-oma di rumah yang menyaksikan acara ini, belajar dari spiritualitas Beata Maria Romero yang merasa ada panggilan sejak umur 16 tahun, kemudian mengalami sakit selama 12 tahun, dan itu tidak memudarkan atau tidak melunturkan niat dan kemauannya untuk melayani. Belajar dari situ, orang yang sudah sakit masih berjuang untuk melayani. Kita yang masih sehat, kenapa tidak mau melayani? Kenapa tidak mau mengorbankan waktu untuk melayani sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita? Karena kehadiran kita adalah kehadiran Yesus. Kita hadir untuk membawa Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada sesama yang mungkin belum mengenal Yesus. Kehadiran kita adalah kehadiran Yesus. Yang tugas kita adalah memperkenalkan bagaimana cara hidup dan teladan kasih dari Yesus itu sendiri. Menarik nih, masih untuk Mbah Harto nih, Mbah. Apa itu? Mbah Harto dulu itu kan seorang wartawan jurnalisnya. Bukan wartawan, namanya kolumnis. Kolumnis. Ya. Kolumnis. Dan kolumnis ya, bukan komunis. Digarisbawahi ya. Dan juga banyak mengisi tentang catatan tentang artikel-artikel tentang rohani. Ya. Bagaimana Mbah di zaman itu dan sekarang teladan itu bisa bisa disalurkan untuk pemirsa di rumah, dan bagaimana tetap konsisten untuk menulis berkat itu di media massa. Ya, orang hanya dapat memberi kalau punya. Nah, untuk bisa memberi, saya kan harus punya. Supaya menjadi punya, saya harus membaca banyak buku. Ya. Kalau Mas Yulio ke rumah saya, buku saya itu 2 tempat. Ya, rak 1, rak kedua. Kemarin saya ngambil yang rak 1-nya roboh. Karena saya 1. Waduh. Nah itu. Jadi sekarang masih, nanti mungkin ada yang saya sumbangkan ke Katedral Romo. Katedral ya. Tapi kalau babakan butuh,
saya kirim ke Kalau diberi kami menerima. Oh iya. Saya mau juga nanti. Boleh lah satu lah. Kenang-kenangan untuk Iya. Betul. Nah, itu. Jadi apa? Itu dulu saya serap, kemudian saya berikan. Yang saya kagumi pada Suster Maria tadi ya. Nah, karena kebetulan saya juga pakai nama Maria ya. Yang pertama ini keberanian. Beata Maria Romero itu. Kemudian yang kedua ketekunan doa. Saya harus belajar dari beliau itu. Yang ketiga adalah pelayanan yang penuh kasih. Saya kurang pelayanan, apalagi setelah pakai tongkat ini, bagaimana melayaninya. Yang saya lakukan untuk berdoa sajalah. Doa, saya minta doa. Selalu datanglah Roh Kudus, rangilah bidikmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Romo, maka semua akan dicipta kembali. Habis itu baru berdoa. Harus berdoa. Jadi saat dikatakan bahwa Roh Kudus berdoa dengan suara yang tidak terucapkan. Maka saya selalu mohon bantuan dia. Saya sendiri nggak mampu untuk berdoa yang begitu bagus. Nah, kemudian juga minta bantuan para kudus. Ya, para kudus. Tapi kadang-kadang juga para romo. Ya, romo-romo yang saya ingat ini. Romo-romo, termasuk Romo Roni. Iya, karena Romo-romo kan mungkin pada saat itu juga sedang berdoa. Jadi Romo doakanlah saya. Saya bayangkan Romo apa? Misalnya saya berdoakan Romo Bebi misalnya. Saya membayangkan Romo Bebi sedang berdoa. Jadi mendoakan saya juga. Itu apa? Kereligiusan yang sederhana lah bagi saya. Ya. Memang kesederhanaan itu adalah inti dari keagungan hidup, dan sebenarnya cara Mbah Harto menyampaikan tentang pelayanan, hadir di sini pun, mewartakan pun, itu sudah andil untuk melayani ya. Setuju ya, Romo ya? Sangat setuju. Sangat setuju. Karena ada pengorbanan Waktu. Ya, lalu panas-panas datang. Iya. Dan belajar materi ya, Romo ya, termasuk untuk melayani dan mewartakan. Luar biasa ya, saya Luar kira. biasa sekali Mbah Harto. Ya, teladan ya dari Mbah Harto sendiri ya. Iya. Dari seorang wartawan ya. Dan juga mestinya kita juga belajar nih, nggak hanya dari Beata Maria Romero ya, tapi juga dari Mbah Harto kita juga bisa nih mengikuti teladannya dalam hal ketekunan, keberanian, dan juga pengorbanan nih pastinya ya. Mungkin ada tambahan lagi ya dari Romo Roni Untuk menyimpulkan Iya. dari hasil diskusi kita. ya. Kalau kita baca riwayat hidup Beata Maria Romero ya, berarti dia memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria, sehingga Maria menampakkan diri kepadanya. Maka apa ya, sebagai salah satu pesan untuk kita semua sebagai pengikut Kristus, orang-orang Katolik, selain kita merayakan Ekaristi, kita juga harus berdevosi kepada Bunda Maria. Karena kehadiran Maria itu punya peranan yang sangat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Mengandung dan melahirkan Yesus, menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkan itu disiksa, menyimpan semua perkara itu dalam hati, menjadi pribadi yang apa ya, kontemplatif ya. Maria pribadi yang kontemplatif di zaman sekarang itu susah. Karena zaman sekarang banyak orang ingin berbicara tetapi susah untuk mendengarkan. Iya betul. Itu kenyataan dunia Kenyataan sekarang. dunia zaman sekarang. Dan untuk menjadi pribadi yang kontemplatif seperti Maria, butuh keberanian, butuh kerendahan hati, butuh kesetiaan, dan juga apa ya, ketulusan untuk berkorban. Ya, ketulusan untuk berkorban bagi sesama yang lain. Seperti Yesus, kalau Yesus tidak mau berkorban di salib, sejarah keselamatan mungkin lain cerita. Iya. Tetapi kebahagiaan sejati hanya didapat atau hanya dicapai dengan pengorbanan. Terima kasih Biasa, Romo. Dan luar biasa sekali ya pemirsa ya, paparan dari Romo Roni tentang bagaimana hidup memegang teguh
iman yang kita percaya. Dalam hal ini adalah kita sebagai orang Katolik. Dalam masalah-masalah dunia, ya, yang saya simpulkan dari cerita Romo adalah bagaimana kita mampu untuk melampaui keterbatasan kita dengan doa. Doa memang dikala ada masalah, ya Romo ya, kita tidak mampu untuk menghadapi masalah, kita masih punya satu kesempatan, yaitu berlutut untuk berdoa. Kita mohon Allah untuk menguatkan kita, ya. Beliau setuju ya? Setuju sekali, Bang. Kita angkat tangan pada Tuhan. Tangan pada Kita Tuhan. serahkan, Tuhan ya. turun tangan. Tuhan turun tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Analogi yang sangat masuk akal dan frasa-frasa yang luar biasa untuk kita dapat di tema podcast kita hari ini. Iya. Untuk itu mari kita mohon doa dari Romo Roni untuk merangkai semua kita dalam pesan suster ini dalam doa kita. Doa penutup mohon Romo yang pimpin ya. Siap. Ya. Kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak Kau telah menghadirkan kami di sini, Mbak Harto, juga Mas Samuel dan juga Julio untuk membahas teladan hidup Beata Maria Romero. Semoga teladan hidupnya menginspirasi kami dan juga lembutkanlah hati kami yang keras, mampukan kami untuk memberi kesaksian tentang iman kami dan juga mampukan kami untuk senantiasa membangun kerjasama yang baik dengan sesama kami dan juga mampukan kami untuk selalu dan senantiasa mengandalkan Dikau di sepanjang hidup kami. Anugerahi rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita bagi kami semua, penghiburan dalam menjalani masa tua bagi Mbah Harto dan juga bagi segenap anggota komunitas Sosietas Santa Clara Opa Oma, volunteer, dan kami semua. Semoga kami mampu untuk menjadi sesama yang baik bagi sesama yang lain dan juga bagi mereka yang memusuhi kami. Semoga kehadiran kami selalu dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu kami mohon ulurkanlah tanganmu untuk memberkati kami semua dengan segala berkat surgawi dan duniawi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bu, Romo. ini dua host jauh-jauh dari Pontianak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Juga Mbak terima Harto kasih ya Mbak untuk Harto untuk hadirannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap pantengin di channel kita, channel Sosietas Santa Santa Clara. Jangan lupa like, komen, Komen, dan dan subscribe. subscribe di channel YouTube itu. Kemudian sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Dadah. Dadah. Orang Kudus.